Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM O1A1201112 dari kelas C mahasiswi farmasi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas materi mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Dalam metabolisme terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi yaitu aerob di dalam sel yang terjadi di dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai proses pembentukan ATP dalam keadaan anaerobik. Glukosa kemudian dioksidasi menjadi asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asam laktat. Dari proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP. Hati dapat mengubah asam laktat tersebut menjadi glukosa. Kemudian ada glikogenolisis dan glikogenesis. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Glikogenolisis tidak berjalan spontan tetapi melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses fosforilase glikogen oleh pengaruh enzim glikogen fosforilase sehingga dilepaskan glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Langkah terakhir adalah defosforilasi glukosa 6-fosfat oleh pengaruh enzim glukosa 6-fosfatase sehingga terbentuk glukosa. Sedangkan glikogenesis adalah proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan tetapi bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim fosfoglukomutase. Glikogenesis terjadi terutama pada sel otot dan hati. Glikogenesis akan menurunkan kadar glukosa darah dan proses ini distimulasi oleh insulin yang disekresi dari pankreas. Kemudian metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup maupun di dalam sel. Metabolisme seluler terjadi di katalisis oleh enzim dan interaksi antar enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Reaksi-reaksi ini selain melibatkan berbagai jenis metabolit, juga dapat menghasilkan energi maupun mendaur ulang komponen yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Dalam metabolisme terdapat fase katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu sendiri terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih kecil dan sederhana seperti asam laktat, CO2, dan amonia. Kemudian anabolisme yang juga disebut biosintesis merupakan fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme. Molekul pemula atau unit pembangun yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benarkah pernyataan bahwa energi yang dihasilkan proses metabolisme glukosa secara aerob lebih besar dibanding anaerob. Berikut penjelasannya. Di dalam sel tubuh, sebagai tahapan awal dari metabolisme energi secara aerobik, glukosa yang berasal dari glukosa darah ataupun dari glikogen otot akan mengalami proses glikolisis yang dapat menghasilkan molekul ATP serta menghasilkan asam pirufat. Di dalam proses ini, sebanyak 2 buah molekul ATP dapat dihasilkan apabila sumber glukosa berasal dari glukosa darah, dan sebanyak 3 buah molekul ATP dapat dihasilkan apabila glukosa berasal dari glikogen otot. Setelah melalui proses glikolisis, asam pirufat yang dihasilkan ini kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA di dalam mitokondria.
Proses perubahan dari asam piruvat menjadi asetil-CoA ini akan berjalan dengan ketersediaan oksigen serta akan menghasilkan produk samping berupa NADH yang juga dapat menghasilkan 2-3 molekul ATP. Untuk memenuhi kebutuhan energi bagi sel-sel tubuh, asetil-CoA hasil konversi asam piruvat ini kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk kemudian diubah menjadi karbon dioksida, ATP, NADH, dan FADH melalui tahapan reaksi yang kompleks. Setelah melewati berbagai tahapan proses reaksi di dalam siklus asam sitrat, metabolisme energi dari glukosa kemudian akan dilanjutkan kembali melalui suatu proses reaksi yang disebut sebagai proses fosforilasi oksidatif. Dalam proses ini, molekul NADH dan juga FADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat akan diubah menjadi molekul ATP dan H2O. Dari satu molekul NADH akan dapat dihasilkan 3 buah molekul ATP dan dari satu buah molekul FADH akan dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Proses metabolisme energi secara aerobik melalui pembakaran glukosa secara total akan menghasilkan 38 buah molekul ATP dan juga akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida atau CO2 serta air atau H2O. Kemudian glikolisis merupakan salah satu bentuk metabolisme energi yang dapat berjalan secara anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Proses metabolisme energi ini menggunakan simpanan glukosa yang sebagian besar akan diperoleh dari glikogen otot atau juga dari glukosa yang terdapat di dalam aliran darah untuk menghasilkan ATP. Inti dari proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma sel ini adalah mengubah molekul glukosa menjadi asam piruvat, di mana proses ini juga akan disertai dengan pembentukan ATP. Jumlah ATP yang dapat dihasilkan oleh proses glikolisis ini akan berbeda bergantung berdasarkan asal molekul glukosa. Jika molekul glukosa berasal dari dalam darah, maka 2 buah ATP akan dihasilkan. Namun, jika glukosa berasal dari glikogen otot, maka sebanyak 3 buah ATP akan dapat dihasilkan. Maka dapat disimpulkan bahwa respirasi aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan respirasi anaerob. Karena pada pernafasan aerob dengan adanya oksigen, proses oksidasi lebih sempurna, sehingga energi yang dihasilkan lebih banyak daripada pernafasan anaerob yang mengalami oksidasi tidak sempurna. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Lipida, dalam hal ini trigliserida, merupakan bahan cadangan untuk penghasil energi bagi tubuh. Oleh karena itu, bila kalori terdapat dalam jumlah besar melebihi kebutuhan tubuh, energi potensial yang terkandung di dalam bahan-bahan nutrisi sebagian disimpan dengan jalan mengubah bahan-bahan tersebut menjadi trigliserida. Dalam kenyataannya, lipida mudah dibentuk dari karbohidrat maupun protein. Seringkali dapat diamati, seseorang dapat mudah gemuk dengan makan karbohidrat yang banyak. Hal ini dapat terjadi karena asetil-CoA yang merupakan bahan dasar pembentuk asam lemak dapat dihasilkan dari piruvat, produk glikolisis. Bila masuk karbohidrat berlebih, sebagai asetil-CoA tidak dapat dioksidasi, melainkan disintesis menjadi asam lemak dan disimpan sebagai trigliserida. Kalau karbohidrat mudah diubah menjadi lipida, hal yang sebaliknya tidak mungkin terjadi di dalam tubuh, yaitu lipida tidak dapat membentuk karbohidrat kecuali asam lemak rantai ganjil dan sisa gliserol yang dihidrolisis dari trigliserida. Sebabnya adalah gluconeogenesis memerlukan lebih satu senyawa, yaitu piruvat, oksaloasetat, succinyl-CoA, fumarat, atau gliserol 3-fosfat sebagai bahan pemulang. Dalam metabolismenya, lipid tidak dapat membentuk bahan-bahan ini. Secara teoritis, bila misalnya asetil-CoA yang dihasilkan dan oksidasi asam lemak mampu membentuk piruvat, maka lipida dapat dibentuk dari karbohidrat. Akan tetapi, enzim piruvat dehidrogenase hanya mengkatalisis reaksi perubahan piruvat menjadi asetil-CoA dan bukan sebaliknya, sehingga asetil-CoA tidak dapat menjadi piruvat. Asetil-CoA dapat masuk ke dalam siklus TCA yang akhirnya membentuk oksaloasetat.
Namun, oksaloasetat yang terbentuk dari asetil-CoA ini tidak menambah jumlah oksaloasetat dalam siklus asam sitrat. Sebab asetil-CoA di sini masuk siklus asam sitrat dengan cara bereaksi dengan oksaloasetat, membentuk kembali oksaloasetat semula. Jadi, di sini asetil-CoA hanya membentuk kembali oksaloasetat yang mulanya dipakai dalam reaksi tanpa menambah jumlah oksaloasetat. Dengan demikian, tidak ada kelebihan jumlah oksaloasetat yang bisa dipakai untuk proses gluconeogenesis. Selanjutnya adalah pernyataan bahwa energi yang dihasilkan metabolisme lemak lebih besar dibandingkan metabolisme karbohidrat. Berikut penjelasannya. Beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak menjadi ATP. Pembakaran asam lemak menjadi CO2 dan H2O terjadi di dalam mitokondria. Pemindahan elektron dari asam lemak ke oksigen pada mitokondria menghasilkan ATP. Pembakaran tersebut terjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, asam lemak dioksidasi secara berturut-turut sehingga seluruh atom karbonnya berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian dioksidasi pada daur asam pirufat. Pada tahap kedua terbentuknya ATP dengan cara fosforilasi oksidatif. Lemak merupakan bentuk persediaan energi yang terbanyak dibandingkan dengan persediaan karbohidrat sebagai sumber energi. Besarnya persediaan lemak kira-kira 40 kalinya. Lemak hanya dapat menghasilkan energi bila O2 cukup. Namun, pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki satu atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Yang kita ketahui pada jalur katabolisme, glukosa dapat menghasilkan jumlah ATP, yaitu sebanyak 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa dapat menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat. Hal ini dapat dibuktikan pada saat kita memakan nasi dan daging. Saat memakan nasi yang merupakan karbohidrat, kita akan merasa lebih cepat kenyang dan setelahnya akan merasa lebih cepat lapar. Ini karena nasi lebih cepat oksidasinya. Namun, bila kita makan daging, maka akan menunggu agak lama sebelum merasa kenyang. Tapi setelahnya akan merasa kenyang lebih tahan lama dan lebih lama waktunya sebelum kita lapar. Ini karena oksidasi lemak lebih lama. Maka, dapat disimpulkan bahwa metabolisme lemak menghasilkan energi lebih besar dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat. Berikutnya adalah penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang umum dikenal sebagai kencing manis adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah di mana organ pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Umumnya, diabetes mellitus diakibatkan oleh konsumsi makanan yang tidak terkontrol atau sebagai efek samping dari pemakaian obat-obat tertentu. Selain itu, diabetes mellitus disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta dari pulau Langerhans pada pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon insulin. Seperti yang kita ketahui, hormon insulin berfungsi sebagai pengontrol kadar gula dalam darah, di mana jika jumlah insulin menurun, maka sel tubuh tidak mendapat suplai nutrisi yang cukup ke dalam tubuh, yang akan menyebabkan kerusakan sel-sel di seluruh tubuh dan mengakibatkan kekurangan insulin. Gejala umum yang dapat ditimbulkan dari diabetes mellitus adalah seringnya buang air kecil pada malam hari atau yang disebut dengan poliuria.
selalu merasa haus atau disebut polidipsia, dan selalu merasa lapar atau polifagia. Secara klinis, terdapat dua tipe diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Penyakit diabetes mellitus dapat diatasi dengan beberapa cara. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan tindakan preventif dan tindakan kuratif. Dalam tindakan preventif, cara pertama yaitu perencanaan pola makan dan diet yang tepat dengan mengatur jadwal makan, jumlah, serta jenis makanan yang sesuai. Karena dengan berkurangnya asupan karbohidrat, makanan berlemak, dan juga banyaknya mengonsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral dapat mengontrol gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Dengan mengontrol kadar gula darah, dengan mengetes kadar gula darah secara berkala pada saat sebelum sarapan pagi dan sebelum makan malam. Dengan tindakan ini, kita dapat mengetahui berapa kadar gula darah dalam tubuh kita. Karena seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus jika kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl dan pada tes waktu lebih dari 200 mg per dl. Kemudian yang ketiga adalah olahraga dan latihan. Disarankan untuk melakukan olahraga secara teratur dengan cara bertahap sesuai dengan kemampuan. Karena dengan olahraga akan memperbanyak jumlah dan meningkatkan aktivitas reseptor insulin dalam tubuh penderita, serta membantu mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan kadar kolesterol baik, yaitu HDL dalam darah. Yang keempat itu dengan pengukuran tekanan darah dan kadar kolesterol secara teratur. Karena dengan melakukan tindakan ini dapat mengantisipasi terjadinya komplikasi stroke akibat hipertensi serta kadar kolesterol tinggi yang merupakan risiko terjadinya aterosklerosis. Kelima, dengan melakukan perawatan kaki secara berkala. Dengan mencuci kaki setiap hari dengan merendam kaki pada air hangat dengan suhu 37-38 derajat Celcius selama 3-5 menit, lalu basuh dengan sabun yang lembut. Dengan tindakan ini dapat mencegah munculnya luka yang sulit sembuh dan berpotensi menjadi borok atau luka yang berkembang pada kulit. Kemudian yang terakhir adalah menghindari stres yang berlebihan, karena stres dapat meningkatkan kadar gula darah dan tekanan darah. Stres dapat berasal dari kondisi fisik, misalnya nyeri, kurang tidur, pekerjaan, pengaruh obat-obatan steroid, dan lainnya. Diabetes mellitus dengan tindakan kuratif. Yang pertama itu dengan pengobatan yang teratur. Penderita diabetes harus minum obat yang diberikan oleh dokter secara teratur dan jangan sampai terlewatkan. Pastikan sebelum memberikan obat, terutama jika mendapatkan suntikan insulin, makanan yang akan dimakan oleh diabetesi sudah siap saji maksimal 30 menit sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah risiko terjadinya hipoglikemia atau kadar glukosa darah yang tiba-tiba turun. Kemudian dengan melakukan terapi debridement. Debridement adalah upaya pembersihan benda asing dan jaringan nekrotik pada luka. Karena luka tidak akan sembuh apabila masih didapatkan jaringan nekrotik, debris, kalus, fistula, atau rongga yang memungkinkan kuman dapat berkembang. Setelah dilakukan debridement, luka harus diirigasi dengan larutan garam fisiologis atau pembersih lain dan dilakukan dressing atau kompres. Tadi pembahasan mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.